Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tapi sebelum itu kita istirahat dulu ya teman-teman. Kayaknya dari tadi saya sudah banyak berceloteh, dan saya yakin teman-teman pasti juga sudah lelah mendengarkan saya berceloteh. Oke teman-teman yang mau menikmati kopi atau teh dan cemilan-cemilannya, saya persilakan, dan setelah itu kita lanjut materi ya. Oke. A few moments later. Oke teman-teman, kita lanjut, dan pembahasan kita kali ini yaitu hukum termodinamika. Hukum termodinamika ialah hukum alam tentang energi. Ada dua hukum yang perlu kita perhatikan, yaitu hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika 1 menyatakan jumlah energi dalam alam semesta adalah konstan. Artinya jumlah energi itu tidak dapat bertambah atau berkurang. Nah, ini ingat ya teman-teman, bahwa jumlah energi di alam semesta ini tidak akan bertambah dan tidak akan juga berkurang. Bila di suatu tempat ada jumlah energi yang bertambah, energi itu harus datang dari tempat lain. Artinya, energi yang berasal dari tempat lain tersebut akan berkurang sebanyak perpindahan energi menuju ke tempat yang lain tersebut. Bingung ya? Misalnya, ada dua tempat, sebut saja tempat A dan tempat B. Apabila energi pada tempat A berpindah ke tempat B, maka tempat B akan bertambah energinya, dan tempat A akan berkurang energinya apabila pada tempat A tidak ada masukan atau perpindahan energi dari tempat lain, misalnya tempat C. Nah, hukum termodinamika 2 menyatakan bahwa energi yang ada itu tidak seluruhnya dapat dipakai untuk melakukan kerja. Karena itu, waktu kita menggunakan energi untuk melakukan kerja, kita tidak mungkin mencapai efisiensi 100%. Misalnya, kalau kita menggunakan bensin sebanyak 1000 satuan energi untuk memutar mesin, hasil kerja mesin itu selalu kurang dari 1000 satuan energi. Bagian energi yang tidak dapat dipakai untuk melakukan kerja disebut entropi. Nah, teman-teman, entropi ini jika dalam hukum termodinamika disebut sisa, atau entropi inilah yang kemudian adalah sampah atau polusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh tadi, atau misalnya teman-teman mengisi kendaraan teman-teman dengan bensin 1 liter. Nah, kendaraan teman-teman tersebut tidak akan menggunakan sepenuhnya 1 liter bensin tersebut untuk menggerakkan kendaraannya teman-teman. Selalu ada sisa atau entropi. Entropi tersebut berupa asap kendaraan yang dihasilkan oleh kendaraannya teman-teman. Nah, contoh lain misalnya, apabila teman-teman membeli minyak goreng 1 liter untuk menggoreng, minyak 1 liter tersebut pasti tidak akan teman-teman habiskan untuk menggoreng. Pasti ada sisanya atau entropinya. Dan entropi ini berlaku pada semua hal di alam semesta ini yang memiliki atau menggunakan energi. Seperti yang telah kita pelajari di awal, bahwa alam semesta ini tersusun dari materi-materi, dan setiap materi itu memiliki energi. Jadi, entropi ini tidak dapat terelakkan teman-teman. Atau dengan kata lain, bahwa entropi, polusi ataukah sampah itu merupakan suatu keniscayaan. Jika ada yang bertanya, kan sampah bisa didaur ulang, Pak? Nah, pertanyaannya lagi, apakah proses mendaur ulang sampah bisa menghilangkan sampah tersebut seluruhnya? Tidak, teman-teman. Dari proses daur ulang sampah masih menyisakan sampah. Tidak percaya? Misalnya, teman-teman mendaur ulang sampah plastik dengan membuat vas bunga. Nah, pada proses daur ulang tersebut, tentu teman-teman tidak akan menggunakan seluruh sampah plastik tersebut untuk dijadikan vas bunga. Pasti ada bagian dari sampah plastik tersebut yang teman-teman potong sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah vas bunga yang indah. Nah, hasil potongan-potongan tersebut akan menjadi entropi lagi, teman-teman. Kenapa? Mengerikan ya? Masih ada yang lebih mengerikan, teman-teman.
Nah, antara tingkat entropi dan tingkat keteraturan terdapat hubungan yang erat. Dalam keadaan yang teratur, tingkat entropi rendah, dan dalam keadaan tak teratur, tingkat entropi tinggi. Yang berarti menaikkan tingkat keteraturan pada hakikatnya adalah usaha menurunkan tingkat entropi. Kita dapat menurunkan entropi di suatu tempat secara lokal, tetapi berbarengan dengan itu akan terjadi kenaikan entropi di tempat lain. Nah, seperti ilustrasi berikut, apabila ada mobil sampah yang mengangkut sampah di suatu tempat, misalnya tempat A, maka entropi tempat A akan berkurang dan tingkat keteraturan tempat A tersebut menjadi tinggi. Dan beberapa waktu kemudian, mobil truk sampah tadi yang mengangkut sampah dari tempat A akan membawa sampah tersebut ke tempat B, sehingga pada tempat B entropinya bertambah dan tingkat keteraturannya rendah. Oke, kita kembali ke hukum termodinamika 1, teman-teman. Saya akan menceritakan sesuatu yang lebih dahsyat lagi terkait hukum termodinamika ini. Teman-teman, masih ingat kan tadi bahwa di bumi setiap hari kita mendapatkan energi dari matahari. Energi matahari diserap oleh bumi, salah satunya melalui proses fotosintesis. Nah, ini masih ingat kan teman-teman? Proses fotosintesis membutuhkan energi cahaya matahari. Sementara energi matahari yang diserap oleh bumi itu tidak pernah kembali ke matahari. Semuanya full tersimpan di bumi dalam bentuk materi-materi baru. Nah, masih ingat juga kan teman-teman bahwa hukum termodinamika 1 menyatakan jumlah energi di alam semesta adalah konstan. Artinya, bila suatu tempat ada energi yang bertambah, maka energi di tempat lain tersebut akan berkurang. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, kira-kira apa yang terjadi pada bumi kita ini teman-teman, yang setiap harinya mendapatkan energi dari matahari, dan energi tersebut tidak pernah dikembalikan ke matahari. Coba teman-teman pandangi bumi kita ini, dan teman-teman renungkan apa yang terjadi kira-kira nantinya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah siap dengan kondisi yang mengerikan seperti tadi? Harus siap lah ya. Nah, mari kita lupakan sejenak kondisi mengerikan tadi. Sekarang kita beranjak ke materi sesuai topik kita hari ini, yaitu pencemaran lingkungan. Definisi terkait pencemaran lingkungan itu sendiri adalah menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jenis-jenis pencemaran lingkungan ada 3. Yang pertama, berdasarkan tempat terjadinya. Yang kedua, berdasarkan macam bahan pencemaran. Yang ketiga, berdasarkan tingkat pencemaran. Nah, mari kita bahas satu persatu terkait jenis-jenis pencemaran lingkungan tersebut. Pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya yaitu yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap buangan. Jadi semua asap yang kita buang dan atau kita buat sengaja atau tidak sengaja itu termasuk dalam pencemaran lingkungan ya teman-teman. Dalam hal ini adalah pencemaran udara. Pencemaran yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur atau komponen lainnya ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air terganggu. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna. Jadi misalnya apabila teman-teman melihat sumber air yang telah berubah, misalnya mengeluarkan bau tak sedap, ataukah warnanya sudah tidak bening atau jernih lagi, itu berarti sumber air tersebut sudah tercemar ya teman-teman.
Pencemaran lingkungan berdasarkan tempat yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah banyak diakibatkan oleh sampah-sampah rumah tangga, pasar industri, kegiatan pertanian, dan peternakan. Jenis pencemaran lingkungan yang kedua adalah pencemaran berdasarkan macam atau bahan. Di antaranya yaitu pencemaran kimiawi meliputi CO2 atau karbon dioksida, logam berat seperti Hg, Pb, As, Cd, Cr, dan Ni, bahan radioaktif, pestisida, deterjen, minyak, dan pupuk anorganik. Pencemaran biologi meliputi mikroorganisme seperti Escherichia coli, Entamoeba coli, Salmonella typhosa. Pencemaran fisik meliputi logam, kaleng, botol, kaca, plastik, karet, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pencemaran suara, yaitu kebisingan. Jenis pencemaran yang ketiga atau yang terakhir adalah berdasarkan tingkat pencemaran. Berdasarkan tingkat pencemarannya, maka pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama adalah pencemaran ringan. Pencemaran ringan yaitu pencemaran yang mulai menimbulkan gangguan ekosistem lain. Contohnya, pencemaran gas kendaraan bermotor. Pencemaran lingkungan berdasarkan tingkatannya yang kedua adalah pencemaran kronis, yaitu pencemaran yang mengakibatkan penyakit kronis. Contohnya, pencemaran yang terjadi pada Teluk Minamata di Jepang. Dan ketiga atau terakhir, pencemaran lingkungan berdasarkan tingkatannya adalah pencemaran akut, yaitu pencemaran yang dapat mematikan seketika. Contohnya pencemaran gas CO atau karbon monoksida dari kanal pot yang mematikan orang di dalam mobil tertutup, dan pencemaran radioaktif. Untuk mengukur tingkat pencemaran di suatu tempat digunakan parameter pencemaran. Parameter pencemaran digunakan sebagai indikator atau petunjuk terjadinya pencemaran dan tingkat pencemaran yang telah terjadi. Parameter pencemaran meliputi parameter fisik, parameter kimia, dan parameter biologi. Nah, parameter-parameter tersebut, parameter fisik meliputi pengukuran tentang warna, rasa, bau, suhu, kekeruhan, dan radioaktivitas. Parameter kimia dilakukan untuk mengetahui kadar CO2, pH, keasaman, kadar logam, dan logam berat. Parameter yang ketiga yaitu parameter biologi, yaitu dengan menggunakan organisme yang dapat dijadikan petunjuk pencemaran dikenal sebagai indikator biologis dengan oksigen akhir setelah 5 hari. Oke, sekarang kita masuk pada dampak pencemaran lingkungan. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan diantaranya adalah yang pertama punahnya spesies, peledakan hama, gangguan keseimbangan lingkungan, kesuburan tanah berkurang, keracunan penyakit, pemekatan hayati, terbentuknya lubang ozon, dan efek rumah kaca. Jadi teman-teman cari sendiri ya terkait penjelasan dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan tersebut. Soalnya kalau saya yang jelaskan di sini, pembahasannya bisa sampai besok, bahkan sampai besoknya lagi. Jadi ya teman-teman cari sendiri ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir materi kita kali ini, yaitu usaha untuk mencegah pencemaran lingkungan. Yang pertama ada menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman penduduk. Yang kedua, mengatur pembuangan limbah industri. Yang ketiga, pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang keempat, memperluas gerakan penghijauan. Dan yang terakhir, tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan.
Oke, dengan selesainya pembahasan tersebut, maka berakhir pula materi kita pada pertemuan kali ini dan seluruh materi-materi dari saya pada mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah ini. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengutip kata-kata dari Mahatma Gandhi, yaitu bumi mampu menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk keserakahan setiap manusia. Demikian dari saya. Jika ada salah-salah kata pada video ini dan video-video terdahulu, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di materi-materi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.